Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nanda-nanda semua. Bertemu lagi dengan Yana di pelajaran BT Aki hari ini ya. Mohon maaf Yana baru bisa membagikan materi untuk pertemuan hari ini siang ya. Baik nanda-nanda semua, kita masuk ke pembahasan pertemuan hari ini, yaitu melanjutkan bahasan pertemuan sebelumnya tentang hukum bacaan nun mati atau tain ya. Di minggu sebelumnya Yanda sudah bahas tentang bacaan izhar. Nah, untuk pertemuan hari ini Yanda akan bahas bacaan atau hukum bacaan yang kedua, yaitu hukum bacaan idgham. Nah, secara keseluruhan idgham itu maksudnya di bagian nun mati dan tain ini, idgham itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, tapi bagian-bagian itu akan Yanda bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini kita bahas idghamnya yang umum dulu. Itu idgham terdiri dari 6 huruf, yaitu huruf waw, ro, nun, mim, lam, ya, seperti yang tertera di layar yang ada di HP-nya masing-masing atau di layar yang ada di depan kalian masing-masing. Atau juga bisa dengan diurutkan dari ro, lam, mim, nun, waw, ya, sesuai dengan urutan alfabet dari huruf hijaiyah atau urutan huruf hijaiyahnya ya. Atau ada yang menyingkat dengan kata yarmaluna atau warna mulia atau yang lainnya. Itu hanya sebatas untuk mempermudah kita dalam menghafal huruf-huruf daripada idgham tersebut. Untuk singkatan, untuk apapun itu namanya, boleh kalian membuat sendiri asalkan jangan keluar dari huruf-huruf yang sudah termasuk pada hukum bacaan idgham tersebut. Jadi huruf idgham itu ada 6, yaitu ada ro, lam, mim, nun, waw, dan iya. Adapun pengertian idgham itu sendiri, yaitu adalah idgham itu bacaan yang dimasukkan atau memasukkan ya. Atau juga ada yang disebut dengan bacaan yang melebur. Itu juga bisa. Nah, bagaimana bisa dibaca idgham? Nah, sesuatu atau huruf yang bisa dibaca idgham itu apabila ada hukum nun mati atau tain. Tainnya bisa fathah, kasrah, atau domah. Nah, ketemu dengan salah satu dari huruf 6 yang tadi. Bisa wawu, bisa ro, bisa nun, bisa lam, bisa ya. Itu ketemu atau menghadapi huruf nun mati, hukum bacaan nun mati atau tain menghadapi dari huruf ke-6 itu salah satunya, maka itu bisa dikatakan dengan hukum bacaan idgham. Nah, seperti misalnya pada bacaan contoh yang ada di layar tersebut. Di situ ada mayyakulu. Nah, di situ ada huruf nun. Nun mati. Kemudian ke depannya ada huruf ya. Di situ dibaca hukum bacaan idgham. Bunyi nunnya menjadi lebur. Ya, bunyi nunnya menjadi lebur atau tidak, seolah-olah tidak dibaca, tapi langsung masuk pada huruf setelahnya atau selanjutnya, yaitu huruf ya. Jadi bacaannya bukan man ya. Kalau man ya nanti itu termasuk kategori izhar ya. Nah, yang betul itu adalah bacaannya maya. Jadi huruf nunnya seolah-olah lebur atau hilang, masuk pada huruf iya-nya, pada huruf idghamnya. Nah, di situ penyebabnya bukan harokatain, tetapi penyebab disebut bacaan idghamnya itu karena di situ ada hukum nun mati. Hukum nun mati menghadapi iya. Kemudian itu termasuk pada hukum bacaan idgham karena iya termasuk pada huruf idgham. Ya. Sekali lagi, di situ yang menjadikan penyebab dibaca idghamnya bukan harokatain, tetapi karena nun mati. Nun mati menghadapi iya disebut bacaan idgham. Cara bacanya masuk mayyakulu. Kenapa dibaca idgham? Karena iya termasuk pada huruf idgham. Ya. Contoh yang kedua. Nah, di bawahnya ada kata-kata khairu wa abqa. Sekali lagi yang dicontohkan bacaan khairu wa abqa. Kenapa dibacanya khairu? Karena di situ juga termasuk contoh bacaan idgham ya. Contoh bacaan idgham. Enggak dibaca khairun, enggak, tapi dibacanya khairu. Tanwinnya seolah-olah lebur atau tidak dibaca tanwin. Ya. Walaupun di situ menggunakan harokat tain ya. Walaupun di situ menggunakan harokat tain, tetapi tainnya tidak dibaca. Jadi lebur bacaannya, masuk pada huruf wawunya
yang termasuk pada hukum bacaan idghamnya. Itu untuk materi hari ini. Nah, nanti nanda-nanda bisa untuk pertemuan hari ini menghafal dulu hurufnya, ya. Pertemuan awal ini menghafal dulu huruf yang ada di hukum bacaan idgham, ya. Jadi nanti nanda bisa mengurutkan sesuai dengan urutan huruf hijaiyah atau mengacaknya menjadi sebuah singkatan atau menjadikannya sebuah hafalan yang mudah dihafal oleh nanda-nanda. Yang penting syaratnya satu, yaitu tidak keluar dari huruf-huruf yang sudah ada di dalam hukum bacaan idgham, ya. Ada 6, ingat-ingat hurufnya, yaitu ro, kemudian lam, kemudian mim, kemudian waw, kemudian nun, dan terakhirnya adalah huruf ya. Itu huruf-huruf yang ada di bacaan idgham. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang idgham itu terbagi menjadi berapa. Nah, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih nanda-nanda, mohon maaf atas keterlambatannya. Selamat menghafalkan, dan mungkin nanda-nanda nanti bisa belajar melafalkan bacaan idgham. Anda bisa mencari di Al-Quran atau mungkin mencari di bacaan Iqra atau yang lainnya, ya, bisa. Terima kasih nanda-nanda. Itu aja yang bisa Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.